Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ittasafa bil jalalah alladzi arsala rasulahu bi khairir risalah wa nawwara qulubal mu'minin bi nuril hidayah wa wa'ada li'ibadihil mu'minin dukhulal jannah daran ni'mah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tafaddal wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillah man khudimat bihi risalah alladhi la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah wa ba'd. Hadratal kurama wal fudala, para hadirin wal hadirat yang kami muliakan, utamanipun dumateng para alim, para sepuh pinasepuh ingkang tansah kita dherekaken nasihatipun, ingkang saestu tansah kita ajeng-ajeng barokah doaipun. Kepada yang kami muliakan Bapak, kepada yang kami muliakan Bupati serta Wakil Bupati Kabupaten Tegal beserta jajaran Forkompinda Kabupaten Tegal, yang kami muliakan Kepala Dinas di jajaran pemerintahan Kabupaten Tegal, yang kami muliakan Camat se-Kabupaten Tegal, wabil khusus kepada Bapak Camat Bojong yang malam hari ini alhamdulillah selaku tuan rumah beserta rombongannya yang kami banggakan. Kepada yang terhormat Ketua Umum Yaumi Kabupaten Tegal, yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Harun Bagas Prakoso, dan alhamdulillah di tengah-tengah kita juga ada beliau Bapak Agus Subagio yang mewakili beliau, yang alhamdulillah tadi sambutannya sangat luar biasa, sambutan sekelas Mau'izatul Hasanah Bapak, alhamdulillah. Dan untuk pengurus masjid dan musola Kecamatan Bojong secara khusus dan secara umum pengurus masjid dan musola se-Kabupaten Tegal, serta yang tidak terketinggalan pendengar radio Slawi FM yang semoga kesemuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa akan mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat dan pemirsa dan pendengar yang kami muliakan, pertama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillah wa syukrulillah. Pada malam hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala berkesempatan untuk bisa hadir di acara yang mulia ini. Ini merupakan qarinah, merupakan tanda, merupakan bukti bahwa kita termasuk orang-orang yang dipilih, diberikan kesehatan di tengah-tengah pandemi ini. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita manfaatkan bersama untuk mengikuti satu kegiatan yang positif. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini merupakan wujud syukur kita atas kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya akan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Semoga-moga ingkang rawuh dalu niki tentunya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan tansah pinaringan sehat, tambah sehat wal afiat, amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita, kebanggaan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ingkang tansah dados uswatun hasanah, Nabi yang diutus
Tani Allah Subhanahu wa taala menjadi suri toladan untuk kula panjenengan sami, untuk kita sekalian, yang mana bahwa keteladanan dari beliau merupakan juknis atau cara kita menuju jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, saking mriki kita saged ngertos bahwa sebenarnya menjadi umat Islam, menjadi umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kangge mlebet teng swarga niku bukan perkara yang susah, tapi perkara yang mudah. Sebab segala hal akan menjadi mudah ketika sudah ada juknis atau sudah ada toladannya, ketika sudah ada bimbingannya, ketika sudah ada bagaimana cara kita masuk ke surga. Dan Allah Ta'ala menjadikan laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah, bahwa ketika kita kepengin mlebet teng swarga, mudah. Caranya adalah dengan mengikuti nopo ingkang dados ajaranipun baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan harapan pada malam hari ini, malam yang mulia ini, kula panjenengan sami saestu dados umat ingkang sekedik-sekedik, ingkang sedikit demi sedikit berusaha untuk belajar meneladani dari tingkah laku mulia baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, hadirin wal hadirat serta pendengar radio Slawi FM yang kami muliakan. Pada malam hari ini setidaknya ada beberapa kemuliaan yang secara langsung bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah kemuliaan tempat, dan yang kedua adalah kemuliaan acara. Disampaikan bahwa kemuliaan tempat, bahwa segala tempat yang dimana dilaksanakan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana tempat dilaksanakan mengingat ilmu-ilmu, disampaikan ilmu-ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tempat itu dikatakan oleh baginda Rasul Raudhatun min riyadil jannah, berubah menjadi taman dari surga. Kanjeng Nabi ngendikaaken bahwa majtama'atil qaum, tidak ada satu kelompok orang berkumpul dalam satu tempat, dalam satu majelis, di mana di tempat tersebut dibacakan zikir kepada Allah, di mana di tempat tersebut dibacakan ayat-ayat Allah, di mana di tempat tersebut disampaikan ilmu-ilmu Allah, illa khafat anhumul malaikah, kecuali tempat tersebut diliputi atau dipenuhi oleh malaikat. Wa nazalat alaihimus sakinah, karena tempat tersebut diliputi oleh malaikat, maka nazalat alaihimus sakinah, nanti akan timbul sakinah, ketenangan untuk orang-orang yang mau berkumpul di tempat yang mulia tersebut. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan bukan hanya itu, ghasyiyatuhumur rahmah, akan turun rahmat, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan muga-muga pada malam hari ini kula panjenengan sami saestu rawuh teng mriki panggenan, mendapatkan barokah saking kumpul teng panggenan ingkang mulia menika, di antaranipun pikantuk rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setunggal hadis nyritakaken suatu hari malaikat sowan teng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, ngelaporakan maring Gusti Allah, ya Allah, kula pengen ngelapor Gusti. Ngelapor nopo malaikat? Niku teng ngandhap teng dunya, teng bumi niku teng ngandhap wonten tiang-tiang pada kumpul Gusti. Kumpul apa malaikat? Niku rupane pada kumpul, pada zikir, pada mengingat panjenengan Gusti, dan pada mengharapkan keridhoane panjenengan Gusti. Oh ngaten malaikat. Nggih Gusti. Gusti Allah nakan-nakan malaikat lah, kira-kira wong pada gelem kumpul teng ngandhap pada zikir niku tujuane nopo? Pada ngarep-ngarep nopo? Dipun jawab dari malaikat, jare pada ngarep-ngarep swarga Gusti. Jare pada ngarep-ngarep ridhonipun panjenengan Gusti. Lah apa pada weruh? Bos pokoke pada niat nyuwun ridhone panjenengan, kepengin dipun lebetaken swargapun panjenengan. Tuli apa maning? Gisa lentune wedi
nopo pengin angsal ridhonipun Allah, juga wedi maring murkanipun Allah Subhanahu wa taala. Dilepuraken kados niku dening malaikat, Gusti Allah langsung perintah maring malaikat muduna, sampaikan kepada orang-orang yang berkumpul di majelis zikir tersebut bahwa aku waktu itu juga memberikan maaf kepada semua dosa-dosa orang yang hadir di majelis niku. Pun malaikat ngabaraken. Begitu malaikat ngabaraken, malaikat munggah malih, malaikat taken, Gusti kula angsal taken boten Gusti, instruksi Gusti. Instruksi apa malaikat? Lah niku sing dugi teng majelis niku mboten mesti wong niat ngaji sedaya Gusti. Mboten mesti tiang-tiang ingkang niat zikir sedaya Gusti. Si anak wong sing tekaning majelis zikir, wong sing teka teng majelis taklim tapi tidak ada tujuan awal untuk mengikuti pengajian. Wonten Gusti. Sapa? Tukang sound system niku nggih dugine kok sound system. Kadang-kadang kathah tiang-tiang sing boten niat badhe ngikut pengajian tetapi hadir di tempat pengajian, jare Gusti Allah wis dipukul rata mawon, wis pokoke kabeh setiap orang yang hadir di tempat pengajian, setiap orang yang hadir di tempat majelis zikir semua akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pikantuk maghfirah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Malam hari ini kita mendapatkan satu tema yang sangat menarik. Sarasehan ulama dan umarok Yayasan Amal Umat Islam Kabupaten Tegal. Satu hal ingkang luar biasa. Sarasehan silaturahim antara ulama dan umarok. Satu hal ingkang saged kita angen-angen bahwa agama kita, agama ingkang dipun bekta dening baginda Rasul merupakan sebaik-baiknya agama, sebaik-baiknya ajaran, penyempurna dari agama-agama dan ajaran-ajaran Nabi terdahulu. Saking sempurnane agama Islam. Agama Islam menyentuh segala aspek kehidupan. Termasuk bagaimana agama Islam memberikan tuntunan tentang terbentuknya sebuah pemerintahan. Kanjeng Nabi ketika akan idza kana nafarun salasan, ketika ada orang berkelompok lebih dari 3, fal yu'ammiru ahadahum, maka hendaklah kelompok orang yang lebih dari 3 itu mengangkat salah satu dari mereka untuk dijadikan pemimpin. Niki menjadi dasar bahwa kehidupan sosial tidak mungkin berjalan baik ketika tidak adanya kepemimpinan. Mila ini menjadi dasar terbentuknya kepemimpinan baik skala kecil maupun dalam skala yang lebih luas, termasuk kepemimpinan negara, kepemimpinan wilayah dan kepemimpinan daerah. Tetes insya Allah alhamdulillah terbentuknya kepemimpinan ini adalah satu hal yang merupakan sesuai dengan ajaran-ajaran dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken. Yang menarik kangge napa? Kanjeng Nabi yang merupakan utusanipun Gusti Allah. Di antara ajaran daging beliau adalah ajaran untuk membentuk satu pemerintahan, ajaran untuk membentuk satu kepemimpinan. Lu manfaate napa? Dipun terangaken dening Kanjeng Nabi bahwa as-sultan atau pemimpin atau pemerintah adalah zilullahi fil ardi, merupakan wujud perlindungannya Allah Ta'ala di dalam bumi niki. Tetes Allah Subhanahu wa Ta'ala kepengen melindungi manusia, wujudnya caranya adalah dengan adanya kepemimpinan. Tetes seorang sultan, seorang pemimpin, pemerintah adalah merupakan zillullah, bentuk dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang dipimpin. Keranten apa? Sebab Kanjeng Nabi ketika akan sebab ketika ada seorang sultan, ketika ada pemimpin, maka du'afa, orang-orang dhaif, orang-orang yang lemah bisa ada tempat untuk meminta pertolongan. Karena ketika ada pemimpin, karena ketika ada pemerintahan, maka yantasiru al-mazlum, orang-orang yang terzolimi bisa ada tempat untuk mencari perlindungan. Tetes
terbentuknya satu negara, terbentuknya satu wilayah, terbentuknya satu pemerintahan di setiap daerah merupakan bentuk manifestasi dari rahmat Gusti Allah. Dados ora gemen-gemen, dados mboten sembarangan, dados niki sebuah pemimpin adalah zilullah. Mila alhamdulillah beruntung sekali orang-orang yang berkesempatan berada di dalam lingkaran umara, karena alhamdulillah panjenengan adalah merupakan orang-orang yang terlibat di dalam manifestasi bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken. Lajeng bagaimana konsekuensi, bagaimana anjuran saking agama? Lanjutanipun hadis menika, keranten para sultan, para pemimpin, para pemerintahan menika dikatakan merupakan wujud perlindungan dari Allah. Milo nerasaken Kanjeng Nabi, faman akramas sultan fid dunya akramahullahu fil akhirah. Sapa wonge, barang siapapun masyarakat rakyat yang memuliakan pemerintahannya ketika di dunia, akramahullahu fil akhirah, maka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Ini carane Kanjeng Nabi, carane Gusti Allah untuk memproteksi, untuk menjaga kewibawaan dari pemerintahan. Ngantos ditiming-imingi bahwa siapa sing kepengin mulia ning akhirat, maka ketika kalian di dunia muliakanlah pemerintahan kalian, muliakanlah pemimpin kalian. Yang mau memuliakan pemimpin di dunia dalam dengan cara mentaati, mendukung segala program-program dari pemerintah, maka akramahullahu fil akhirah, orang-orang tersebut yang akan mendapatkan kemuliaan nanti di akhirat. Sampai begitu ngantos Kanjeng Nabi ngendikaaken bahwa di antara tabiatnya orang muslim, di antara yang seharusnya menjadi ciri khas orang muslim adalah sam'an wa ta'atan, mendengarkan dan mentaati apa yang dijadikan aturan oleh pemerintah. Hal-hal tersebut adalah perintah-perintah saking syariat, di mana perintah-perintah tersebut dalam rangka menggiring masyarakat untuk bisa kooperatif dengan apa yang menjadi program pemerintah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Loh, hebat teman pemerintah sebegitunya dihormati dening Gusti Allah. Jadi Gusti Allah niku ngaten. Ulama dihormati, wong biasa dihormati, umara pun dihormati. Terus Allah Ta'ala memberikan penghormatan kepada umara sebegitu besarnya. Kenapa umara sebegitu besarnya diberikan kehormatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Harus dikembalikan kepada substansi, bahwa substansi umara, substansi kepemimpinan, substansi dari pemimpin adalah sebagai bentuk perwakilan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang menjadi kebijakan pemerintah harus berdasarkan rahmatan lil alamin. Milo kaidah medal tasallutul imam ala ra'iyah manutun bil maslahah, bahwa segala kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang berkaitan dengan masyarakatnya harus berasaskan kepada asas kemaslahatan untuk masyarakat. Terus nyambung, masyarakat digongkon nurut, tapi pemerintah digongkon eman maring masyarakat. Maka taniku merupakan bentuk dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala menika zat ingkang paling seneng menampilkan dirinya diperkenalkan dengan sifat rahman. Kados kita mengertosi bahwa Allah menika nggadahi sifat begitu banyak, tetapi yang paling sering dan pertama dipunkenalkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat rahman biqaulihi bismillahirrahmanirrahim. Sebutlah dadi Allah niku nggih maha siksanya sangat pedih nggih. Allah punya sifat as-sami, Allah punya sifat al-khabir, Allah pirang-pirang, tapi yang senang disebut dari Allah justru sifat rahman. Ini menunjukkan bahwa substansi ajaran agama Islam adalah dalam rangka mengembangkan rahmat di sejagat raya mereka, rahmatan lil alamin. Lah, di antara sifat rahmatan lil alamin menika adalah dengan cara kita mengasihi, membantu satu sama lain.
Mila medal hadisipun Kanjeng Nabi irhamu mang fis sama irhamu mang fil ardi yarhamkum mang fis sama. Kalian sayangilah makhluk yang ada di bumi, maka niscaya kalian akan disayangi dan dihormati oleh penghuni-penghuni langit, yaitu malaikat. Wong sanger pun disenengi daning malaikat, mestine dipun senengi daning Gusti Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Satu riwayat diriwayatkan dalam sebuah riwayat bahwa dulu wonten satu kejadian. Seorang dari Bani Israel menika berjalan berombongan. Tengah-tengah perjalanan ternyata rombongan kehabisan bahan makanan. Seluruh rombongan kelaparan. Lajeng wonten satu pemimpin dari kelompok itu atine krentek. Ya Allah, aku weruh kelompok saya, aku weruh masyarakat saya, aku weruh yang saya pimpin, mereka kelaparan. Sayangeku sing tak sawang yang ada di hadapan saya itu pasir, ya Allah. Andai kata yang di hadapan saya itu bukan pasir, andai kata yang di hadapan saya itu adalah gandum, maka akan saya masak semua gandum itu dan akan saya berikan kepada masyarakat saya. Terus nggadahi keniatan saya. Bagaimana sikap Allah? Nalikane wonten seorang pemimpin krentek kepengin mensejahterakan masyarakatnya, seketika itu Allah Ta'ala ngutus mari malaikat sampean muduna malaikat. Napa Gusti? Sampaikan kepada masyarakat itu, sampaikan kepada pemimpin itu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa pemimpin itu. Terus niki nembe krentek mawon. Nembe krentek kepengin memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, Gusti Allah langsung ngutus malaikat gongkon di pangapura dosane. Dadi janjane, dadi pemimpin, dadi umara, dadi wong pemerintahan niku golet suwargane gampang, Pak. Napa? Berupaya temenanan untuk mensejahterakan masyarakat. Niat tok bae dosane dipangapura. Terus banyak jalan menuju surga. Dados masyarakat dalan surgane wonten, dados ulama dalan surgane wonten, dados umara juga dalan surgane wonten. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara bentuk rahmat yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, alhamdulillah Yayasan Amal Umat Muslim Indonesia niki tentune afiliasinya atau sasarannya adalah sedekah atau amal-amal ingkang sunah sanes Badan Amil Zakat nggih Pak Agus nggih. Terus mungkin bisa kita sampaikan kepada masyarakat bahwa sedekah itu ada dua macam. Ada sedekah yang wajib dan ada sedekah yang sunnah. Lo hebat sing wajib, tapi manfaatnya sing sunnah ora kalah dalam hal sedekah. Karena sedekah yang wajib adalah zakat. Mungkin di fasilitasi ada Basnas, fasilitasnya atau tempatnya. Mahwa zakat, mahya zakat. Zakat itu dari kosakatanya bisa kita pahami. Zakat itu tazkiyah lin nafsi, untuk membersihkan. Bahasa Tegal ngumbah. Ibaratkan pakaian, bahwa ketika kepengin pakaian kita bersih, kepengin badan kita bersih, maka keluarkan zakat. Sebab zakat tazkiyatun lin nafsi, fungsi nggo ngadusi, nggo ngumbah, nggo bersihi. Tapi mukur adus tok durung bisa wangi, durung bisa tampil sae. Sebab yang menjadi aksesoris dari pakaian itu, yang menjadi pewangi aksesoris perhiasan dari tubuh itu, bukan hanya dengan mandi, tapi nganggo klambi sing apik, nganggo perhiasan, nganggo parfum. Dan itu caranya tidak cukup dengan zakat, tetapi dengan sedekah. Jadi sanggar wong zakat, aku tahu zakat, iya zakat, aku tahu mengeluarkan zakat toh. Sementing aku tahu zakat inggih berarti pangkatnya mukur adus. Pangkatnya apa mukur adus? Orang mikiri pakaian apik, orang mikiri nganggo parfum. Tapi pangkat ingkang langkung sae tazkiyatul nafsi, zakat ditunaikan, kemudian dilanjutkan, disempurnakan dengan perhiasan-perhiasan yang merupakan perhiasan tersebut adalah barokah atau pahala dari bersedekah. Mila sedekah niki mungkin yaumi adalah tempat untuk menyalurkan itu. Terus monggo sing kepengin awake niku ora mukur bersih, tapi kepengin awake wangi, kepengin awake tampil baik, awake tampil apik,
berbunga-bunga di hadapan Allah Subhanahu wa taala sedekah. Mboten kana sedekah tadfaul bala tok mboten, tapi sedekah mboten suman tadfaul bala, tetapi ingkang langkung kita pahami bahwa sedekah adalah merupakan perilaku rahmat di tengah-tengah masyarakat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wonten setunggalipun hadis saking baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa barang siapa yang membantu orang lain menunaikan hajat orang lain ketika di dunia, maka janji saking Allah Subhanahu wa taala besok di yaumul qiyamah Allah akan memudahkan dan menunaikan apa yang menjadi hajatnya. Dalam hadis lain dikatakan sinten sing nalikane nang dunya seneng buwein sedekah membantu kepada orang yang sedang membutuhkan, maka pahala janji saking Allah besok tang siratal mustaqim dipun paringi mlakune banter kencang. Tetes alhamdulillah bahwa bersedekah menika tujuanipun bukan hanya tadfaul bala, karena tadfaul ketika sedekah itu yang kita kenal hanya tadfaul bala, maka motivasi sedekah kita hanya kita takut kepada bala. Tetapi mari kita bangun persepsi bersama bahwa kita bersedekah bukan hanya tadfaul bala, tetapi kita bersedekah merupakan manifestasi bentuk dari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dados kualitas sedekahnya bukan hanya takut bala, tetapi kualitas sedekah kita adalah kualitas sedekah yang merupakan bentuk kepengin menularkan, meniru sifat rahmat, asih welas saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga pertemuan sarasehan pada malam hari ini ulama dan umara keduanya diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten Tegal diberikan kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan keniatan untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Tegal dan diberikan masyarakat yang taat, kooperatif dalam mendukung program-program pemerintahan Kabupaten Tegal, dan semuanya akan berujung kepada yang baik, baldatun thayyibatun. Allahumma amin ya rabbal alamin. Makaten ingkang saged kawula sampai akan kirang langkungipun nyuwun agungipun pangapunten. Monggo kita sesarengan munajat dumateng Allah Subhanahu wa taala, bacakan doa mugi-mugi napa ingkang dados hajatipun kula panjenengan sami, wabil khusus yang hadir di sini secara umum seluruh masyarakat Kabupaten Tegal diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala manawabi salafuna shalih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan dzakirin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan shaimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalikal karim wa li'azimi sultanik. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam. Salatan taghfiru lana jami'a dhunubina wa dhunubi abaina wa dhunubi ummahatina warhamhum kama rabbawna shighara. Wafir jami'a dhunubi masyayikhina, wafir jami'a dhunubi muassis yaumi Kabupaten Tegal, wafir jami'a dhunubil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Wa ba'da dhalika rabbana la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah, wala aiban illa satartah, wala hamman illa farajtah, wala maridan illa syafaitah, wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha. Allahumma ya Rabbana, Allahumma ya muyassir yassir, wa ya musahil sahil alaina wa alaihim kull asir. Bijahin nabi nadir asirajul munir, lianna kull asir alaika yasir. Allahumma ya Rabbana, wa ba'da dhalika Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.